Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Ikhwatal iman rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara memujinya, mengagungkannya, membesarkannya. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita hadir di atas permukaan bumi ini. Karena itu semua kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai hamba-Nya. Karena hamba Allah diciptakan di bumi, berarti kita ada kesempatan berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Ikhwatal iman rahimakumullah. Setiap kita sebagai insan di permukaan bumi ini, ketika hidup di dunia ini yang sebentar ini, menginginkan kehidupannya bahagia, senang, tenang, tentram, dipenuhi dengan kebutuhan-kebutuhan dan harapan-harapan. Itu semua yang diinginkan setiap insan manusia di atas permukaan bumi. Seseorang yang ingin bahagia dalam kehidupannya, ingin menyelesaikan semua permasalahan dalam hidupnya, hanya satu jalan, yaitu jalan memohon daripada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita, kita tidak mampu menyelesaikan dalam setiap masalah dalam kehidupan kita. Setiap kita berhajat kepada Allah, setiap kita berharap kepada Allah, setiap kita meminta kepada Allah, karena tempat Allah tempat berlindung, bergantung Allah Samad, tempat kita memohon pertolongan Allah Azza wa Jalla. Ikhwatul iman rahimahullah. Maka apa saja yang ditolong Allah, semua menjadi berkah. Apa saja yang ditolong oleh Allah, semua menjadi indah pada akhirnya. Kenapa? Setiap pertolongan Allah yang hadir dalam kehidupan kita, ini adalah solusi yang terbaik, solusi yang pasti menjadikan jalan terbaik, bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Kita ini butuh pertolongan Allah. Nabi Musa alaihissalam ketika dia terusir dari negeri Fir'aun, laknatullah alaih, maka dia berdoa kepada Rabb tabaraka wa ta'ala, Rabbi inni liman anzalta ilayya min khairi faqir. Ya Allah, berilah pertolongan hamba, sesungguhnya hamba sangat butuh pertolongan. Maka Allah tolong. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam, waktu itu dia dimasukkan ke dalam kobaran api, gunung api oleh Namruj, laknatullah alaih, datang menawarkan malaikat untuk menawarkan pertolongan, datang makhluk-makhluk yang lain memberikan pertolongan. Tapi Ibrahim mengatakan, aku hanya butuh pertolongan Allah. Maka sesuatu yang terindah yang pernah dijalani Nabi Ibrahim alaihissalam dalam kehidupannya, ujian imannya, ketinggian imannya adalah ketika dia dimasukkan ke dalam kobaran gunung api oleh Namruj, tapi dia mendapatkan kesejukan, ketenangan dalam api itu. Allah menolongnya. Itulah tanda pertolongan Allah, karena pertolongan Allah selalu sempurna diberikan kepada hamba-hambanya. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam juga ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala ketika banjir bandang melanda negerinya. Anak istrinya tidak mentaatinya, dia pergi ke atas gunung, tapi gunung pun tenggelam karena air bah yang begitu banyak dari bumi dan dari langit. Maka Allah berikan pertolongan dengan perahu yang besar menolong daripada kaumnya yang beriman kepada Nabi Nuh alaihissalam. Maka semua selesai. Kemudian Rasulullah SAW ketika mendapati tahun duka cita yang amat mendalam, ditinggalkan istri Khadijatul Kubra yang dia sayangi, kemudian pamannya. Kemudian apa yang Allah tolong? Allah berikan hiburan, Allah berikan keindahan kepada Nabi Muhammad SAW, diangkat ke Sidratul Muntaha, perjalanan Isra wal Mi'raj. Masya Allah, disitulah Rasulullah mendapati keindahan dalam perjalanan Isra wal Mi'raj. Allah tolong. Allahu Akbar. Begitupun kita saat ini sebagai hamba Allah, umat Rasulullah, ingin ditolong Allah dengan intan surullah yarsurkum wa yusabit aqdamakum. Barang siapa menolong agama Allah, maka Allah akan tolong dia. Maka saat inilah kita menolong agama Allah, menyampaikan agama Allah, mengamalkan agama-agama Allah yang telah disampaikan Rasulullah SAW. Karena setiap hamba-hamba Allah yang berjalan di atas permukaan bumi ini
dan dia menjalankannya dengan sunnah Nabi SAW, dengan contoh Rasulullah SAW, maka hidupnya akan sukses, hidupnya akan bahagia, hidupnya akan tenang. Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan daripada baginda Rasulullah SAW ke atas permukaan bumi ini ada solusi dalam kehidupan kita. Apapun itu masalahnya, keadaannya, ketika kita hadapi dalam kehidupan di dunia ini, dalam ujian besar kecilnya yang kita hadapi, tapi ketika kita memegang teguh kepada apa yang dicontohkan Rasulullah SAW, maka kita akan mendapatkan secercah cahaya, secercah jalan-jalan yang terbaik. Maka Rasulullah itu membawa nur cahaya, kebaikan, jalan-jalan hidayah, jalan-jalan solusi dalam kehidupan kita. Maka janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman, wa may yattaqillah, wa may yattaqillah, dan barang siapa bertakwa kepada Allah, yaj'alahu makhrajan, Allah akan berikan dia solusi dalam kehidupannya. Makhrajan. Kalau Allah sudah memberi solusi kepada kita sebagai hambanya, maka itulah solusi yang terbaik bagi apa? Bagi hambanya yang bertakwa. Takwa seperti apa? Takwa yang mengenal zatnya Allah, maunya Allah, keinginan Allah kepada hamba-hambanya. Maka dialah yang beruntung dalam takwanya. Sesulit apapun dalam kehidupan ini, ketika ujian itu datang kepada siapa saja, tapi ketika dia menjalani dengan takwa, yakinnya kepada Allah, maka Allah berikan yaj'alahu makhrajan, diberikan solusi yang terbaik dalam kehidupan. Kemudian warzuqhu min haitsu la yahtasib, diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Orang beriman, orang bertakwa itu Allah berikan solusi jalan terbaik dalam hidupnya. Pasti Allah berikan rezeki yang tidak sangka. Begitu banyak jalan solusi Allah memberikan rezeki kepada hamba-hambanya. Karena Allah yang menentukan takdir, qada dan qadar setiap hamba-hambanya. Dan Allah sangat sayang kepada hamba-hambanya, sangat cinta kepada hamba-hambanya. Tidak mungkin Allah membiarkan hambanya bertakwa dibiarkan dalam kesulitan. Kalaupun datang kesulitan itu, pasti adalah ujian yang meningkatkan daripada iman daripada hambanya. Kemudian janji Allah dalam pada orang-orang bertakwa, yaj'alahu min amri yusra, dimudahkan segala urusannya, urusan keluarganya, urusan dirinya, urusan ekonominya, urusan hidupnya, bisnisnya, bahkan semuanya urusan dimudahkan oleh Allah urusannya. Jangankan urusan dunia, urusan akhirat kelak nanti pasti Allah akan berikan solusi jalan terbaik pada akhirat. Bayangkan ketika kita masuki fase melewati dunia ini, yaitu syakaratul maut, kita akan dibangkitkan di barjah, di mahsyar ini dan di syirat. Siapa yang akan bisa kita membantu dan menolong kita kecuali Allah, yaj'alu min amri yusra. Maka seringlah kita bantu diri kita, orang lain, supaya apa? Allah berikan solusi perjalanan hidup kita lebih baik dan hidup kita. Sungguh ikhwatal iman rahimahullah, kalau tidak ada pertolongan Allah dalam kehidupan kita, kita ini tidak mampu apa-apa. Karena kita bukan siapa-siapa. Bahkan deru dalam jasad kita, jasad ini yang kita lihat hari ini, yang kita rasakan, semua milik Allah. Maka kehidupan kita ke depan yang kita tidak tahu, maka yakin kita tidak bisa mengetahuinya. Kita diberikan pendengaran oleh Allah, tapi pendengaran ini terbatas. Kita diberikan penglihatan mata, mata ini pun terbatas. Apapun yang kita miliki, ya Allah berikan, semuanya terbatas. Kenikmatan terbatas, kesenangan terbatas, semua terbatas. Karena semua milik Allah. Allahu Akbar. Maka orang bertakwa Allah berikan jalan bagi mereka, ampunan dosa bagi mereka. Begitu banyak dosa-dosa yang kita lakukan dalam kehidupan ini, dosa kecil, besar, tidak disengaja, apapun disengaja, ataupun dosa yang terbesit dalam kalbu kita, Allah mengetahuinya. Maka orang bertakwa kepada Allah, dia sungguh-sungguh yakin kepada Allah, yukafir anhum sayiatihi, akan dihapuskan semua dosa-dosanya. Allahu Akbar. Beruntung bagi hamba Allah yang dihapuskan dosa-dosanya, yang dia menyibukkan dirinya wal mustaghfirina fil adhar, dia beristighfar menjelang sahur. Setiap saatnya dia beristighfar sungguh-sungguh karena dia tahu dosa dalam dirinya, dan dia menginginkan dihapuskan semua dosa-dosanya, dan dia menyibukkan dirinya dengan istighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah.
karena dia punya sifat ihsan, karena tahu Allah selalu menatap dalam kehidupannya. Apapun dosa yang dilakukannya, baik disengaja tidak sengaja, tidak nampak sekalipun, tapi orang yang ihsan, dia takut kepada Allah Azza wa Jalla. Wa yu'tim lahu ajran, dan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala bagi hamba yang bertakwa. Maka beruntunglah bagi seorang hamba Allah yang saat ini dia menjalankan saumnya karena takwanya kepada Allah, karena takutnya kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Karena saumnya seorang hamba ini adalah menuju pada tingkat takwa dalam dirinya. Karena dengan takwa inilah dia bisa bahagia dan bisa menyelesaikan segala urusan-urusannya. Jangankan yang saya katakan tadi urusan kecil, urusan masalah di dunia ini, atau urusan yang diuji saat di dunia ini, di belahan dunia ini dengan pandemi COVID-19, itu semua Allah akan selesaikan karena takwa kita kepada Allah. Semua dalam genggaman Allah, semua dalam perintah Allah, semua dalam kendalinya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang memiliki semua alam semesta ini dan dia mengatur segala keadaan-keadaan itu. Tapi orang beriman diberikan dalam dirinya sifat sabar dan salat yang akan menjadi penolong dalam kehidupannya. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Maka jadikan salat yang khusyuk, jadikan salat punya kualitas yang bisa menyelesaikan setiap masalah-masalah. Jadikan sifat sabar dalam dirinya menyelesaikan setiap masalah. Sabran jamil, sabar yang terbaik. Maka kita berdoa kepada Allah, minta diberikan sifat sabar dalam kehidupan kita, dalam menjalani kehidupan, dalam menjalani ujian kehidupan yang sebentar ini dalam kehidupan di dunia ini, sebagai panggung sandiwara, sebagai aktor-aktor dalam kehidupannya. Allahu Akbar. Maka ikhwatal iman, marilah terus kita berjuang menjadi seorang hamba Allah yang beriman, menjadi hamba Allah yang bertakwa, menjadikan setiap detik, menit, jamnya dalam kehidupannya yang terbaik dalam setiap amalnya, yang terbaik setiap takwanya. Bahkan momen Ramadan saat ini menjadikan momen yang terbaik dia untuk hijrah, untuk kebaikan dalam setiap amalnya, setiap kedekatannya dengan Allah Azza wa Jalla, dalam ketakwaannya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan doa ini yang terus kita lantunkan kepada Allah untuk supaya istiqomahkan dalam takwa kita. Wa haqiqna bi taqwal istiqomah. Ya Allah, berikanlah istiqomahan kami dalam takwa ya Allah. Maka ikhwan, tidak ada yang bisa menolong dalam kehidupan kita kecuali Allah. Maka kembali kepada Allah. Orang yang kembali kepada Allah, dia akan sukses. Dia menjadikan Allah sebagai pelindungnya, dia akan sukses. Dia akan bahagia dalam kehidupannya. Allahu Akbar. Berbahagialah orang yang diberikan hidayah taufik oleh Allah, terus takwanya kepada Allah, imannya terus kepada Allah, dan amal-amal yang terbaik dalam kehidupannya. Ini akan menjadikan dia bahagia di dunia yang sebentar dan bahagia akhirat yang selama-lamanya. Ikhwah, kehidupan di dunia sebentar, tapi akhirat bukan seabad, sejuta abad bukan, tapi selama-lamanya. Tapi yang menentukan ad-dunya majra'atul akhirah. Tapi jadikan dunia ini sebagai jembatan untuk akhirat. Tapi jangan lupa, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Jadikan dunia ini adalah sebagai jembatan kita, tapi jangan lupa juga terhadap urusan-urusan kita di dunia ini. Jadikan momen di dunia yang sebentar ini menjadikan momen yang terbaik buat kita melangkah, melanjutkan perjalanan hidup kita menjadi yang lebih baik. Selama Allah masih menyaksikan kita, mendengarkan doa-doa kita, harapan kita, menyaksikan amal-amal kita, itulah yang terbaik. Semoga kita jadikan menjadi hamba-hamba yang memiliki sifat ihsan selalu tetap oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Semoga Allah memberkahi kita setiap saat dan menjadikan keluarga kita menjadi sakinah, mawaddah, warahmah, dan menjadikan anak-anak kita, putra-putri kita, Rabbi habli minas shalihin, Rabbi alni muqimis shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a, menjadi orang-orang yang sebagai harapan kita sebagai orang tuanya, menjadikan anak-anak yang saleh-salehah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.